Betul sekali memang, untuk mata uang rupiah kita sekarang udah di level 15.000. Kalau kita lihat pelemahan ini karena faktor beberapa indikasi yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Yang terutama terpenting adalah mengenai apakah dia akan menaikkan kembali suku bunganya atau dia tahan. Walaupun kalau kita lihat di kedepannya, Juli nanti itu ada beberapa data yang cukup efektif membuat apakah arah pergerakan US dollar ini akan melemah atau menguat. Jadi memang tendensinya masih berkisar pada inflasi di Amerika dan keputusan suku bunga The Fed. Baik, kita akan coba tanyakan seperti apa pendapat Pak Fahrul. Pak Fahrul, apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Doni? Iya, pada dasarnya saya sepaham dengan apa yang diceritakan oleh Pak Doni. Cuman di sini saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa pada tahun 2023 ini memang adalah tahun di mana merupakan puncak tingkat suku bunga di seluruh negara-negara di dunia. Dan concern selanjutnya yang akan muncul sebenarnya yang pasar keuangan saat ini lihat, apapun yang terjadi, sekalipun The Fed masih akan menaikkan 1 atau 2 kali lagi tingkat suku bunganya, pada tahun 2024 pasar sudah mengantisipasi akan ada penurunan tingkat suku bunga secara global, terutama dari Fed itu sendiri. Karena itu memang dalam jangka pendek kita masih akan melihat tren pelemahan rupiah. Terutama di bulan Juni ini juga merupakan bulan di mana repatriasi dividen itu masih akan terjadi. Tapi saya lihat pelemahan tren ini tidak akan terjadi selamanya. Baik, tidak akan terjadi selamanya. Lalu Anda perkirakan kapan lagi rupiah bisa menguat hingga akhir 2023 ini? Hal yang paling ditunggu-tunggu dari sisi global itu adalah kapan Fed benar-benar akan melakukan kondisi pivoting. Dan kalau kita lihat saat ini, pivotingnya The Fed dengan adanya kondisi di mana pasar tenaga kerja yang masih ketat dan juga inflasi inti yang masih cenderung sulit turun, itu membuat kemungkinan Fed pivot ini akan terjadi nanti di pertengahan atau akhir kuartal 3. Ini nantinya akan menjadi pivot point juga untuk rupiah. Jadinya memang dalam jangka pendek kita akan melihat tren pelemahan rupiah. Kalau dari sisi domestik sendiri, hal yang berikutnya akan menjadi perhatian pasar, itu adalah tren neraca pembayaran Indonesia. Dan hal yang menariknya, biasanya kuartal 2 untuk data neraca pembayaran, terutama di sisi neraca berjalan di Indonesia, itu cenderung negatif. Tapi kemarin untuk pertama kalinya Bank Indonesia menyatakan kemungkinan kuartal kedua ini juga neraca berjalan kita masih bisa surplus. Ini yang nantinya akan menjadi pivot point dari data lokal kita sendiri. Dan di satu sisi yang lain, Mbak Ana, kita jangan lupa bahwa penurunan foreign reserve yang terjadi 1 bulan terakhir seharusnya sudah mulai dikompensasi oleh BI pada bulan ini. Jadinya saya tidak akan heran kalau pada bulan ini, terutama di akhir bulan Juni ini, Bank Indonesia berada dalam posisi meningkatkan foreign reserve, sehingga dalam posisi akumulasi foreign exchange, ini akan membuat memang potensi rupiah untuk menguat itu terbatas dan akan cenderung melemah. Baik, kita kembali lagi ke Pak Doni. Pak Doni, kalau berdasarkan dialog kami sebelumnya dengan analis global, banyak yang memprediksi rupiah ini meskipun akan melemah di bulan-bulan pertengahan 2023. Tapi ada potensi menguat, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Fahrul. Mungkin ini di kuartal 3 atau di kuartal 4 ada kemungkinan rupiah menguat begitu. Bahkan kalau menurut analis global bisa menyentuh 14.700 di penutupan tahun ini begitu. Apakah Anda setuju? Kalau kami melihatnya bahwa 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal. Secara pertumbuhan, Indonesia sangat bagus. Tetapi yang saya kembali ke poin saya yang awal tadi, data-data di Amerika, khususnya The Fed nanti 7 Juli itu merupakan arah yang menentukan apakah nanti mereka akan memberikan hawkish atau dovish. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya setuju bahwa cadangan devisa kita kalau lihat data, itu kita turun dari US 4,9 miliar menjadi 139,3. Tapi data penurunan ini karena faktor intervensi. Nah, apakah cenderung USIDR di kuartal 2 itu akan menguat? Kita lihat dari beberapa bulan ini mengenai data dari Amerika. Karena kecenderungan di Amerika,
hawkisnya mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan yang tadi Bapak sudah sebutkan 2 kali lagi dia akan menaikkan tingkat suku bunga. Secara teoritis apabila suatu negara itu menaikkan suku bunganya, otomatis biasanya mata uangnya akan menguat. Jadi kita masih pakai trendsnya di level psikologis 15.000. Demikian. Baik, iya Pak Doni, kalau kita mendengar sinyal dari The Fed ini mungkin akan menaikkan 2 kali lagi gitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri, sebenarnya diperlukan tidak sih 2 kenaikan lagi? Karena saya sempat bertanya juga dengan beberapa ekonom, banyak yang mengatakan sebenarnya tidak diperlukan 2 lagi, begitu, hanya diperlukan 1 kali lagi. Betul. Jadi gini, di 2 tahun terakhir fokusnya seluruh negara adalah inflasi dan juga suku bunga. Kita lihat Amerika dari 9% inflasinya, kemudian dia naikkan terus tingkat suku bunganya, akhirnya ke level 4%-an. Nah, dia akan menurunkan lagi ke 2%, ya. Makanya secara analisa market, kemungkinan dia 1 kali lagi menurunkan. Yang perlu dicamkan adalah rupiah. Makanya RDG kemarin dia tidak menaikkan tingkat suku bunganya karena mereka berprediksi bahwa The Fed kalau naikin tingkat suku bunganya biasanya interest gap diferensial antara rupiah dan US itu 1 sampai 1,5%. Kalau dia menaikkan, which is masih good untuk rupiah. Itu jadi kalau kita lihat memang faktor eksternal ini menjadi satu hal yang perlu kita lihat di kemudian hari. Gitu. Baik, kalaupun ternyata The Fed menaikkan 2 kali gitu ya, hingga 5,75, artinya sama dengan Bank Indonesia saat ini. Dan Bank Indonesia tidak menaikkan begitu. Apakah guncangannya akan besar juga untuk pasar keuangan kita? Kalau kita lihat nih, kita ngomong sekarang mengenai data suku bunga. Ya, rupiah itu sekarang masih cukup baik di 5,75, kemudian di Malaysia itu kurang lebih 3%, kemudian di Singapura 0,06%, kemudian Thailand 2%. Kalau kita lihat lagi bond rupiah, bond 10 years rupiah kita itu masih di 6,3, which is masih good. Antara rupiah dengan bond rupiah kita dengan Fed punya suku bunga, masih ada gap di situ. Jadi menurut saya apabila dia naikkan dengan yield bond 10 years kita 6,3 masih cukup menarik untuk investor datang ke Indonesia.